Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang komunikator. Dalam ilmu komunikasi kita sering mendengar ya istilah komunikator yang kredibel. Dan memang komunikator yang kredibel menjadi salah satu aspek penting agar komunikasi kita efektif. Lalu apa itu komunikator yang kredibel? Dalam perspektif Barat, ya salah satu ilmuwan yang membahas hal ini adalah Rogers. Rogers pernah mengatakan bahwa kredibilitas itu dibangun dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi kompetensi, ya, kompetensi atau disebut juga expertise. Dan yang kedua adalah dimensi trustworthy atau keterpercayaan. Nah, dimensi kompetensi ini lebih kepada keilmuan, kapasitas keilmuan ya dari komunikator. Jadi komunikator itu memiliki ilmu pengetahuan ya, kemudian dia juga bisa mengaplikasikan secara baik. Itu berarti dia disebut kompetens atau disebut expert. Nah, itu ya. Nah, sementara dimensi trustworthy itu lebih kepada sikap ya. Kalau dalam bahasa lain karakter ya, disebut juga adab ya dari seorang komunikator. Nah, dua perpaduan ini merupakan perpaduan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, sementara orang Jawa itu juga punya eh, apa namanya konstruksi tersendiri tentang kredibilitas. Kita pernah mendengar bahwa orang Jawa mengatakan ya ajining diri soko lati. Nah, ajining rogo soko bisono ya adalah orang yang dianggap kredibel ya, orang dihormati orang lain ya. Itu kalau secara fisik itu lebih kepada cara dia berpakaian ya, bentuk pakaiannya. Apakah sesuai atau tidak? Apakah pakaiannya itu menghormati dirinya dan orang lain atau tidak? Tapi juga orang dinilai kredibel dari ucapannya. Nah, ini lebih kepada trustworthy. Apakah ucapannya itu konsisten, tidak kotor, tidak kasar, ya kan? Tidak sering menghina orang. Nah, itu kata orang Jawa. Nah, di dalam perspektif Islam, ya, ilmu komunikasi dalam perspektif Islam juga mengenal ya, dimensi-dimensi kredibilitas tersebut. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ya bahwa sesuatu urusan itu kalau diserahkan kepada orang yang tidak memiliki ilmu maka akan menjadi bencana. Artinya apa? Kompetensi itu juga menjadi satu catatan, satu ajaran yang disampaikan di dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan trustworthy. Nah, Nabi sendiri juga dikenal sebagai orang yang paling trustworthy, orang yang paling kredibel di seluruh dunia sepanjang sejarah manusia. Nah, ini yang ngomong bukan orang Muslim ya, tetapi ada sebuah buku ya, tokoh paling berpengaruh, 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia yang dikarang oleh Michael Hart. Michael Hart ini seorang Amerika Yahudi ya, seorang ilmuwan matematika yang menulis buku itu dan dari 100 tokoh mulai Nabi Adam alaihissalam hingga buku itu ditulis tahun 1970-an, 1980-an ya. Ada dua seri buku itu ya Michael Hart menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada ranking satu. Ya, Kanjeng Nabi itu dinilai sebagai tokoh yang sukses baik dalam kehidupan dunia sekuler ya maupun dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan akhirat. Ya, termasuk di dalamnya pujian bahwa Kanjeng Nabi ini memiliki karakter yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara trustworthy ya, trustworthy itu keterpercayaan itu merupakan akumulasi menurut saya ya, menurut saya akumulasi dari apa? Ya, dari adab yang baik ya, dari adab yang baik.
seperti siddiq. Siddiq itu artinya orang itu dianggap ya memiliki konsistensi di dalam kebenaran, jujur, ya kan, tidak pernah berbohong. Kemudian amanah. Amanah itu terpercaya karena dia mampu ya memegang jabatan, ya, memegang kepercayaan yang diberikan orang kepada dirinya, itu amanah. Kemudian juga fatona. Nah, fatona itu kan cerdas, pintar. Itu aspek-aspek expertise, ya. Kemudian aspek yang lain, ya, kredibel yang lain, ya, adalah tablik. Tablik itu artinya tidak menyembunyikan sebuah kebenaran, ya. Kebenaran itu disampaikan kepada orang, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah karakter Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan grand teori dari kredibilitas, ya. Selain itu juga Kanjeng Nabi juga memiliki karakter yang bisa membangun konsep kredibilitas, terutama dalam dimensi trustworthy. Apa saja, ya. Satu, bahwa Kanjeng Nabi itu seorang figur yang tidak gampang marah. Ya, coba Anda bayangkan, ya, seorang komunikator yang gampang marah, ya, menyampaikan informasi, tapi yang diberikan informasi ternyata kok nggak paham-paham, kemudian dia marah. Ya, tentu saja komunikasi akan terganggu, ya, karena komunikator itu gampang marah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, komunikator itu berkata-kata baik, ya, tidak menghina orang lain, tidak berkata-kata kosong, apa kasar, ya, tidak berkata-kata kosong dalam artian tidak ada bukti, ya, kemudian dia omongkan padahal tidak ada bukti, ya, hanya omong-omong gitu kan. Kemudian juga suka menghina orang, ya, kemudian adu domba, provokasi yang jelek. Nah, itu bukan komunikator yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan kredibilitas yang baik, ya, trustworthy yang baik, kita sebagai komunikator harus berupaya, ya, untuk menyampaikan gagasan atau juga berperilaku yang mengandung manfaat bagi orang lain, ya, menghindari perilaku atau perkataan yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, ya, agar kredibilitas kita itu terbangun karena kita punya keterpercayaan apa yang baik, kita harus punya perasaan welas asih, ya, kasih sayang, tolong menolong, suka membantu, termasuk juga apa, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Demikian yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, ya, sebuah gagasan dalam komunikasi Islam terkait dengan kredibilitas komunikator. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.